Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk dalam surga. Di situ kan menggunakan fi'il madhi itu. Fi'il madhi kata kerja yang sudah lalu. Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah lalu. Di situ menggunakan fi'il madhi, dakhalal jannah. Masuk surga aja belum, tapi Nabi udah bilang seolah-olah kita masuk surga gitu. Padahal kan kita belum tahu surga bagaimana. Tapi Nabi bilang di situ menggunakan fi'il madhi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Kalau dalam segi bahasa lah, gua masuk surga aja belum. Sedangkan fi'il madhi kan kata kerja yang menjelaskan masa lalu gitu. Itu maksudnya apa? Itu adalah suatu penekanan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya tadi syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau misalkan dia ada orang Nasrani atau ada orang Kristen tinggal tambahin gitu. Barangkali antum ada orang murtad terus dengan antum masuk Islam lagi dia orang Kristen bisa tambahin. Wa Isa abduhu wa rasuluh. Lanjut, makna syahadatan, apa arti dua kalimat syahadat? Makna syahadatan huwa antaqidu bi Allah wahid. Kita berkeyakinan syahadat itu kita meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa ya, tidak ada sekutu bagi Allah taala. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna sayyidina Muhammadan rasulun minallah, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang berzina, minum khamar, ninggalin sholat, apalagi jenis-jenis dosa, semua bisa dimaaf dengan cara kita bertaubat, kecuali dosa syirik. Ya mungkin antum udah tahu lah, dosa syirik adalah dosa yang nggak bisa diampuni. Lantas bagaimana kalau misalkan ada dukun dia tobat? Dukun nih kan, antum tahu lah dukun yang nyantet maksudnya, yang main ilmu-ilmu gaib gitu kan, yang di luar syariat, pakai tumbal, pakai apalah ya, menggunakan tenaga jin, tujuannya untuk mencelakain orang. Musyrik ini. Dia tobat bagaimana, Bib? Sah gak? Sedangkan yang kita tahu dosa orang syirik gak bakal bisa diampuni. Maksudnya yang gak bisa diampuni dosa syirik itu kalau sudah wafat, hadirin. Kalau sudah wafat, kalau udah meninggal udah gak bisa diampuni lagi. Jadi gini maksudnya, di akhirat kelak banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan berlumuran dosa. Banyak gak? Ada orang lagi mabuk, lagi nyetir mobil, nyebur ke jurang, mati. Ya secara akal sehat, kapan sempat dia tobat kan begitu kan, dalam keadaan mabuk. Atau orang berzina, maaf gancet misalnya, ya. Saking anunya kali di kuburan kali, gancet dia, meninggal tuh. Dia dalam keadaan panik gitu. Namanya panik kan kemungkinan besar gitu dia nggak sempat tobat. Nah, begitu dia sudah meninggal, orang yang berlumuran dosa ini di akhirat kelak masih bisa untuk diampuni sama Allah Ta'ala. Mungkin dengan sebab dia mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diampuni tuh dengan syafaat Nabi. Atau dari keluarga dia yang ngirimin Fatihah, bacaan-bacaan Quran, ya istighfar. Atau mungkin dia punya keluarganya sholat atas nama dia, kan boleh tuh. Ya mengkodok sholat saudara. Misalkan ada orang tua meninggal, punya anak, kita tahu orang tua kita jarang sholat, terus kita kodoin sholat kita, sholat dia gitu, kan boleh tuh. Nah, bisa jadi itu diampuni dosanya. Tapi kalau misalkan orang syirik, mau bagaimanapun udah susah, nggak bisa diampuni lagi sama Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan ada dukun atau mungkin ada saudara-saudara kita yang pernah terjebak dalam kesyirikan, kalau dia masih hidup dia tobat diampuni sama Allah Ta'ala. Yang nggak diampuni dalam hal syirik kalau dia sudah meninggal gitu, udah nggak ada dispensasi, asik, udah nggak ada toleransi lagi dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan ampunan. Paham ya? Ala kulli hal gitu, makanya dalam burdah kan ya nafsula tagnati, ya kita lupa baca burdah karena di akhir. Ya nafsula tagnati min
zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallaman. Ya nafsu la tagnati, wahai jiwa, wahai hati, la tagnati min zallatin azumat. Jangan putus asa karena sebab dosa kita yang besar. Kenapa? Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Sesungguhnya dosa-dosa besar di lautan ampunannya Allah seperti dosa-dosa kecil. Dalam hal tobat, ulama beda pendapat. Ada orang pengen tobat, ulama mengatakan namanya tobat nggak mau ngulangin yang kedua kalinya. Kalau dia mengulangi kedua kalinya berarti tobatnya masih bohong. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga ulama mengatakan walaupun kita ngulangi sekali, dua kali, ngulangi lagi sampai cepet kita sehari ngulangi dosa yang sama, tetap ampunan Allah Ta'ala maha luas. Jadi ulama tuh mengenai tobat ada beda pendapat tuh. Ente kalau misalkan mau tobat nggak boleh ngulangi lagi. Kalau ente mau ngulangi lagi tobat ente nggak sah. Tapi ada juga ulama yang berpendapat mau ente ngulangi 100 kali, 1000 kali dalam satu hari, selama ente tetap mau minta ampun sama Allah Ta'ala, lautan ampunan Allah itu maha luas. Makanya Rasul SAW bilang, seseorang yang paling Allah Ta'ala cintai, ahabul asya, ahabul ibad ilallahi ta'ala, seorang hamba yang paling Allah Ta'ala cinta adalah seseorang yang masih muda tapi udah tobat. Seorang yang paling Allah Ta'ala cintai adalah dia masih muda nih, masih sehat, masih seger, tapi dia udah tobat. Tapi sesuatu yang paling Allah Ta'ala benci, orang yang sudah tua tapi masih menetap dalam kemaksiatannya. Ini khusus bagi yang antum masih muda kan, antum masih muda. Lampangan kawin lagi masih dapat kan? Masih muda tuh semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang dalam hadits qudsi, ini mengenai seorang pemuda ya, yang azabah lah, yang masih jomblo gitu. Yang kayak aneh kayak yang lain nih. Kalau kita udah tobat, kita berbeda dari kawan-kawan kita yang lain, jauh dari kategori maksiat gitu ya bahasanya. Allah bilang, anta minni kaba'di malaikati. Engkau ini di sisiku sama seperti sebagian malaikat. Jadi kalau misalkan ada seorang pemuda nih yang udah taat gitu, karena ulama bilang asyabab syu'batun minal junun. Masa muda itu cabang daripada kegilaan. Maksudnya apa? Mungkin kalau bapak-bapak nih yang udah ngerasain garamnya gitu, asam manisnya dunia, ketika ingin mendapatkan sesuatu nggak ambisi gitu. Wah, pokoknya gue harus dapat. Ada istilahnya sabar gitu. Kalau bangsaan kayak anak muda kan biasanya tuh menggebu-gebu gitu. Wah, pokoknya gue harus begini. Syu'batun minal jinun. Nah, ketika seorang pemuda sudah bisa melawan itu semua, Allah Ta'ala bilang, anta minni kaba'ti malaikati. Lu nih di hadapan gua seperti sebagian para malaikatku. Jadi luar biasa.